Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Syariah. Di video kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak? Masyarakat kita sepertinya lebih akrab mendengar istilah anak durhaka kepada orang tua dibanding sebaliknya. Tidak jarang, para orang tua masih memegang cara pandang ini hingga menganggap anaknya lah yang dapat berdosa kepada orang tuanya. Lantas, apakah dalam Islam ada gambaran orang tua yang durhaka? Jawabannya tentu ada. Dalam Islam, tidak hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua juga bisa dianggap durhaka kepada anak apabila tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua dan memenuhi hak-hak anaknya. Nah, setidaknya ada 3 keadaan di mana orang tua bisa durhaka kepada anak. Pertama, ketika orang tua tidak berlaku adil kepada anak-anaknya, alias pilih kasih. Adil di sini bukan berarti harus sama loh ya, melainkan anak harus mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Jangan sampai ada yang dianak emaskan atau dianak tirikan. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, diceritakan bahwa sahabat Nu'man bin Bashir diberi hadiah oleh ayahnya, namun oleh sang ibu hadiah tersebut tidak diperkenankan untuk diterima oleh Nu'man sebelum diperlihatkan terlebih dahulu kepada Rasulullah. Ayah Nu'man pun membawa Nu'man menemui Rasul dan menceritakan bahwa ibu Nu'man bersikeras kalau hadiahnya itu harus diperlihatkan kepada Rasul sebelum diterima. Kemudian Rasul bertanya kepada ayah Nu'man, "Apakah kamu memberi hadiah serupa kepada anakmu yang lain?" Ayah Nu'man menjawab, "Tidak ya Rasul." Seketika Rasul memperingatkan dan bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan harus berlaku adillah kepada anak-anakmu." Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis barusan jelas memperlihatkan bahwa Rasulullah memerintahkan para orang tua agar berlaku adil dan tidak pilih kasih kepada anak-anaknya. Kemudian, keadaan kedua yaitu ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan finansial dan emosional anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa wajib hukumnya orang tua memberi nafkah kepada anak, tidak hanya kebutuhan materi atau fisik, tapi juga kebutuhan emosional dan psikis anak. Terkait hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 7, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Yang artinya, hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Menurut Imam Al-Qurtubi, dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Juz 18 halaman 170, ayat di atas memerintahkan para orang tua agar memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Selain kebutuhan yang bersifat materi, orang tua juga dituntut memenuhi kebutuhan emosional anak. Hal ini salah satu contoh kecilnya adalah dengan mengekspresikan kasih sayang orang tua kepada anak, misalnya dengan cara menciumnya. Dalam satu riwayat, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium cucunya Hasan bin Ali, sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra berkata kepada Rasul, "Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah sekalipun mencium mereka." Maka Rasulullah memandangnya dan bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, keadaan yang ketiga, yaitu ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan spiritual anak. Dengan kata lain, orang tua tidak sama sekali mengajarkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada anaknya. Hal ini tentunya bisa berujung petaka, baik bagi anak ataupun bagi orang tua sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Yang artinya,
"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Imam At-Tabari dalam karya tafsirnya Jami'ul Bayan juz 23 halaman 491 mengutip riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat di atas, bahwa penjagaan keluarga dari api neraka adalah dengan cara mendidik spiritualitas supaya keluarga bertakwa kepada Allah dan memberikan mereka ilmu pengetahuan. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi setiap orang tua maupun calon orang tua memperhatikan 3 aspek tadi, sebab anak bukan hanya anugerah, namun juga tanggung jawab dan amanah yang besar. Terlebih, keluarga merupakan tempat pertama dan utama yang paling menentukan akan seperti apa dan bagaimana seorang anak tumbuh. Demikian sahabat Bincang Syariah, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.